Dan saya simpulkan, perhatikan di sini hamzah 2 ini jangan sampai terseret-seret. Kalau jumpa hamzah yang lainnya juga jangan diseret-seret. Kemudian huruf dzal saya sudah ingatkan, lidahnya itu dikeluarkan sedikit ya, dan sentuhkan di ujung langit-langit, atau sederhananya digigit sedikit. Kesalahan yang sering adalah kebanyakan orang tidak masuk hidung. Harus masuk hidung. Termasuk di sini syai'au juga sama, itu bi gunnah. Bukan hanya sekedar syai'au, bukan, tapi syai'au masuk ke hidung. Kemudian juga di sini rahman, haknya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah berjumpa kembali bersama channel Tahsin Yuk. Saya ucapkan marhaban bikum, selamat datang ayah bunda yang baru mengklik video ini, dan juga saya tidak lupa saya ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada ayah bunda yang selalu mendukung video-video channel Tahsin Yuk. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan ya tilawah Al-Quran, belajar baca Al-Quran, Quran surah Yasin, yang tentunya kita akan urai sedikit tahsin tajwidnya yang akan nanti bisa ayah bunda praktekkan ke dalam surah ataupun ayat yang lainnya. Tentu kami sangat minta tolong kepada ayah bunda untuk aktifkan tombol dan like-nya. Minimal tolong aktifkan like-nya, karena satu like itu sangat bermanfaat sekali, akan mudah tersebarnya video channel Tahsin Yuk dan bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Baik, langsung saja kita akan lanjutkan Quran surah Yasin. Kemarin itu kita sudah sampai ayat 22 ya. Ayat 22. Sekarang kita akan lanjutkan ayat 23. Baik, kita mulai dari ta'awudz. Ya, perhatikan bibir saya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Baik, sering saya sampaikan kepada ayah bunda ya, meskipun video sebelumnya sudah bahas, tapi saya akan bahas lagi karena banyak sekali teman-teman yang baru menonton. Ketika ta'awudz, bibir kita tuh harus betul-betul dipaksakan ya, jadi kalau dalam tahsin itu ada yang pertama yang harus kita perhatikan, yaitu itmamul harokat, kesempurnaan harokat. A'u, ketika fathah mulut dibuka, a, dan ketika dhammah mulut harus betul-betul dimonyongkan. A'udzu billah, seperti itu. A'u, dan ketika kasrah mulut harus betul-betul turun, i atau disenyumkan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Baik, langsung ayat 23. Perhatikan dulu, kita baca dulu pelan-pelan. Attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahman. Oke, kita ulang dari sini. Yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum. Bagus. Kemudian ulang dari sini. La tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Baik, kita urai sedikit tahsinnya ya. Biar nanti bisa dipraktikkan di rumah dan dipraktikkan ke dalam surah ataupun ayat lainnya. Attakhidhu. Oke, pelan-pelan. Di sini ada hamzah yang berdempetan ya, bersampingan. Hamzah, dua hamzah. Attakhidhu. Nah, jangan sampai hamzah dua ini terseret-seret. Ini sering sekali saya bahas. Hamzah itu huruf yang paling sering terseret-seret. Jangan attakhidhu, tidak, tapi harus jelas. Jadi kalau seumpamanya dalam tulisan Indonesia itu, Latin Indonesia itu ada komanya, gitu. Ada sedikit hentakan a gitu ya.
Nah gitu, bukan hat. Nah tidak ya, tidak seperti itu. Takhidhu. Kemudian takhidhu, huruf dzal. Nih, huruf dzal ini sering sekali terjadi kesalahan di antara kita, termasuk saya sebelum belajar tahsin. Huruf dzal itu bukan takhizu, zu bukan zu ya. Itu zai, tapi di sini zu. Ujung lidah dikeluarkan sedikit ya. Ujung lidahnya dikeluarkan sedikit dan sentuhkan ujung lidahnya di gigi seri atas. Nah, gitu, di lidahnya dikeluarkan. Attakhidhu, zu, dan ada suara zu gitu ya. Attakhidhu min dunihi, nun mati bertemu dal ya. Kalau di Quran ini sangat mudah sekali ayah bunda. Dia berwarna hijau artinya ditahan ya, ditahan ikhfa. Min ya, persiapan ke huruf dal. Jadi kalau nun mati ayah bunda ya, kalau di Quran ini warna hijau ya, berarti ikhfa. Kalau ikhfa, nun mati bertemu huruf ikhfa, ini dia persiapan ke huruf dal. Bukan bacanya seperti ini ya, mindu atau mindu ya. Jadi lidahnya ketika min itu coba direnggangkan lidahnya. Min, nah gitu. Min tapi direnggangkan lidahnya. Midu, nah gitu. Midunihi alihah. Perhatikan di sini hi panjang, maksimal 5 harokat. Ya. Kenapa seperti itu ayah bunda? Perhatikan saja. Untuk pemula ayah bunda, kalau ada alis seperti ini, maka diusahakan panjang 5 harokat. Diusahakan panjang 5 harokat ya. Karena seperti itu kalau misalkan ada alis, meskipun ada hukum yang lainnya, cuman untuk pemula agar tidak pusing untuk menghafal hukum-hukumnya bagaimana, kalau ada alis seperti ini aja diusahakan panjang 5 harokat, itu lebih baik seperti itu ya. Attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni rahman. Kemudian di sini ada nun mati bertemu huruf ya, ini berwarna merah ya, berwarna merah agak pink-pinkan. Nah di sini nun mati bertemu huruf ya, hukumnya idgham bi gunnah, nunnya masuk ke huruf ya dan dia wajib masuk hidung. Nah ini sering banget saya bahas ya, idgham bi gunnah itu bukan hanya sekedar ditahan, nah, harus masuk hidung, bukan hanya sekedar yuride, bukan, tapi masuk hidung. Yuridni rahman. Nah kemudian rahman, niru, ro-nya ditebalkan, nirullah. Nah huruf ha, rahman. Jadi kalau huruf ha ini termasuk huruf-huruf hamas, ayah bunda harus ingat huruf hamas itu ada 10 ya, tersusun dalam satu kalimat, fahathahu syakhsun sakat. Kalau misalkan bagaimana kalimatnya Ustaz, tulis saja di dalam kolom komentar ini. Yang ingin bertanya bagaimana susunannya benar, fahathahu syakhsun sakat. Nah diantaranya itu huruf hamas ini adalah ha ya. Ha, hamas itu apa? Mengalir nafas. Jadi kalau seumpamanya dia sukun, maka alirkan dulu anginnya. Rahmanu, yuridni rahmanu, rahmanu. Jadi ada tempo untuk dia berdiam sejenak untuk mengalirkan anginnya. Rahmanu termasuk di kalimat basmalah ya ayah bunda. Kalau huruf ha nih, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmani itu huruf ha. Dan termasuk juga kalau huruf sin juga dia termasuk hamas. Makanya kalau dia sukun ditahan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai hanya sekedar bismillahirrahmanirrahim. Tidak seperti itu. Ditahan, ada temponya sedikit dan alirkan anginnya.
yuridani rahmanu bidurrin la tughni. Nah, perhatikan di sini bidurri. Nah, di sini roknya jangan sampai roknya tebal. Di sini roknya tipis ya. Bidur bukan bidur tidak, tapi bidur. Kenapa dia tipis? Sederhana sekali. Kalau huruf roknya itu berharokat kasroh, tasydid misalkan, atau tidak ada tasydid ataupun tasydid, dia berharokat kasroh maka tipis ya, maka tipis. Kasroh ri, bidurri bukan bidurri, bukan ya, tipiskan. Bidurril masuk ke huruf lam, bidurril la tughni anni syafa'atuhum. Nah, di sini ada nun bertasydid ayah bunda, jangan lupa nih, nun bertasydid, mim bertasydid itu harus ditahan ya, harus ditahan 2 harokat. Dan bahkan ada yang mengatakan nun bertasydid ini lebih daripada 2 harokat, ada yang mengatakan 3 harokat ya. Ditahan ya, jangan hanya sekedar mampir saja. Anni, nah, tidak. La tughni anni, tidak. Tapi ditahan. La tughni an. Makanya biasanya para qori itu nun bertasydid ini biasanya dihadirkan cengkok-cengkoknya, alunan nadanya, iramanya, karena memang di sini harus dilamakan ya. Kalau nun bertasydid, mim bertasydid 2 huruf ini, yang bertasydid harus ditahan ya. La tughni anni syafa'atuhum syai'an. Nah, perhatikan lagi di sini syai'an. Nah, ini hamzah yang berharokat fathatain berjumpa dengan huruf waw. Hukumnya sama seperti tadi ya. Nun mati bertemu huruf ya, ini sama hukumnya. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah berarti masuk ke huruf waw ya. Waw itu makhrajnya apa? 2 bibir yang dimoncongkan, wa. Maka ketika syai'an masuk ke huruf waw dan langsung dimanyungkan, syai'an. Nah, manyunkan dan masukkan ke dalam hidung, harus ngirung. Syai'an harus masuk hidung, bukan hanya sekedar syai'au. Nah, jadi kalau masuk hidung itu akan terdengar jelas kalau hidungnya ditutup. Nih, kalau masuk hidung ya, syai'au. Nah, ini masuk hidung. Tapi kalau syai'au, nah ini tidak masuk hidung. Ya, itu keliru ya. Lebih tepatnya dimasukkan ke dalam hidung. Tapi catatan, yang masuk hidung ini idgham bi gunnah saja. Jangan yang lainnya masuk hidung terbawa nih. Syafa'atuhum syai'an. Nah, masuk hidung semuanya, tidak. Masuk hidungnya di sini saja. Au, seperti itu ya. Keluarnya jadinya ngirung ya, ngirung gitu ya. Kalau dalam bahasa Sundanya itu ngirung. Syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Nah, baik, perhatikan di sini nun mati bertemu huruf qaf terakhir. Kalau ayah bunda berjumpa nun mati bertemu huruf qaf, maka didengungkan dan ditebalkan. Kesalahan yang sering sekali adalah ketika nun mati bertemu huruf qaf ini hanya sekadar didengungkan saja. Harusnya dengung persiapan ke huruf qaf plus tebel. Yuqidun, bukan hanya sekedar yung tidak, tapi tebelkan. Yuqidun, seperti itu ya. Bukan seperti nun mati bertemu huruf kaf ya. Minka, tidak, tapi tebelkan. Milqa, nah, gitu, tebelkan seperti itu ya. Oke, seperti itu yang kita bisa sampaikan. Nanti coba praktikkan ke surah yang lainnya, ke ayat yang lainnya, dan saya simpulkan. Perhatikan di sini hamzah 2 ini jangan sampai terseret-seret. Kalau jumpa hamzah yang lainnya juga jangan diseret-seret. Kemudian huruf dzal saya sudah ingatkan, lidahnya itu dikeluarkan sedikit ya, dan sentuhkan di ujung langit-langit, atau sederhananya digigit sedikit. Gitu ya. Kemudian nun mati bertemu huruf dal, bagaimana cara bacanya? Ditahan dulu ya lidahnya. Man, coba direnggangkan sedikit lidahnya. Man, nah, gitu ya. Midu,
Nihi, kalau ayah bunda jumpa alis seperti ini ya, lebih bagusnya ambil 5 harokat ya. Lebih bagusnya ambil 5 harokat. Kalau kita bahas hukum-hukumnya ini bagaimana ada perbedaannya, ini panjang sekali pembahasannya. Nah, untuk pemula cukup lihat alis ini berarti panjang 5 harokat. Kemudian perhatikan di sini, kemudian nun mati bertemu huruf ya. Nah, ini dia hukumnya idgham bi gunnah, maka dia masuk ke dalam hidung. I ya, nun mati bertemu huruf ya, i masuk ke huruf ya dan masuk hidung. Kesalahan yang sering adalah kebanyakan orang tidak masuk hidung. I harus masuk hidung. Termasuk di sini syai'au juga sama, idgham bi gunnah. Bukan hanya sekedar syai'au, bukan, tapi syai'au masuk ke hidung. Kemudian juga di sini rahman, ha-nya Rahman, setiap huruf H atau huruf hamasnya kalau dia sukun maka coba ditahan dulu, ada temponya. Rahman termasuk basmalah, bismillah seperti itu ya. La tughni anni, kemudian anni nun mati, nun bertasydid. Kalau nun bertasydid harus ditahan. Anni, nun mati, maaf, nun bertasydid dan mim bertasydid, 2 huruf ini seperti itu ya. Dan terakhir nun mati bertemu huruf qaf harus didengungkan dan juga ditebalkan. Kebanyakan orang itu hanya mendengungkan saja tanpa menebalkan. Harusnya yuqidun, bukan hanya sekedar yungkidun, tidak, tapi ditebalkan seperti itu ya. Hadza wallahu alam bissawab. Coba kita baca sama-sama pelan-pelan ya. Dari ta'awudz, tarik nafas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni rahman bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syafa'atuhum syai'an wala di sini tebal ya, wala yunqidhun. Shadaqallahul azim. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.